Lumayan horor nih, jadi inget kayak film Insidious. Teman-teman pernah nonton film Insidious gak? Apaan tuh? Halo? Assalamualaikum. Sawadikap. Oke, 1 November 2025 dan sekarang hari Sabtu. Masih berada di kota Bangkok dan gue kali ini explore ditemenin sama Bang Davi, Bucin TV, dan Kamaru dari Skeror. Jujur gue udah lama banget gak explore malam hari. Jadi ya gue minta tolong sama Bang Davi dan Skeror untuk jangan jauh-jauh explore kali ini barengan gue. Orang Thailand sini menyebutnya apa, tapi yang jelas di altar itu tuh banyak boneka dan ada salah satu foto. Ini suuzon gue aja ya, suuzon gue kayaknya itu adalah praktek santet versi Thailandnya nih. Jadi pakai boneka-boneka, terus kayak ditaruh kayak beberapa sesajen, ada kayak menyan, dupa, dan ada satu buah foto perempuan. Nah, feeling gue sih itu praktek santet gitu, tapi wallahu alam ya, itu sih ya suzon gue aja. Dan tadi Pak Kamaru menyampaikan, tadi dia googling ya kan, kenapa di Thailand ini suka naruh boneka-boneka. Coba Pak penjelasannya. Jadi tadi sempat gue baca, katanya itu adalah tempat para roh-roh untuk memanggil kayak semacam kekayaan, istilahnya keberuntungan seperti itu, karena makhluk-makhluk halus atau roh-roh seperti itu menyegani gitu loh, kayak mainan anak-anak dan segala macam, dan kayak simbol juga sebenarnya, simbol kayak apa ya, kesejahteraan gitu. Nah intinya mengundang rezeki lah gitu. Terus hubungannya sama foto itu apa ya? Nah itu dia, mungkin kayak karena udah tempat terbengkalai, mereka menganggap altar-altar seperti itu bukan dihuni oleh roh-roh yang baik lagi gitu loh, seperti keyakinan mereka. Jadi mungkin banyak roh-roh yang udah jahat, mungkin karena nggak ada yang ya beribadah di sana atau gimana, jadi dipergunakan lah mungkin roh-roh yang udah nggak baik atau gimana gitu, kemungkinan ya. Dan aku tadi sempat dengar ya, yang sama yang tukang jaga pas nganter kita itu katanya dulu itu kenapa banyak terbengkalai di sini, dulu itu hutan gitu, hutan banyak pohon-pohon gede, gak tau lah apa jenis pohonnya. Tadi itu aku sempat baca cuman dalam bahasa Thailand gitu, pohon itu tuh berpenunggu. Menurut kepercayaan orang Thailand tuh berpenunggu. Nah sempat bikin ini pada ditebang gitu. Dan akhirnya ya roh itu marah gitu, marah kayak gitu, dan sempat katanya ya mungkin mereka menghuni altar begitu, ada roh yang nggak baik gitu. Sempat orang kerja di sini tuh beberapa kali lihat kayak bayangan hitam gitu loh, katanya kayak dua perempuan tapi bayangan hitam, dan sering kayak nampakin diri gitu pas orang lagi kerja gitu loh. Ya tadi pun juga pakai translator juga, pakai AI gitu, bapaknya ngejelasin bahasa Thailand, cuman yang gue tangkep itulah seperti itu. By the way, sebelum kita mulai ekspor nih, gue mengingetin di sini banyak banget pecahan kaca, ya kan, banyak juga ini balok-balok yang tentunya ada paku yang tertancap gitu ya, sisa paku. Jadi mesti hati-hati, terutama lu nih Pak, cuma pakai sandal jepit, sangat-sangat tidak safety, ya kan. Jadi hati-hati aja. Sebelum kita mulai ekspor, ada pertanyaan mungkin dari Bang Breo, karena udah lama kan ya Udah lama nih gue. Enggak, bukan pertanyaan sih Bang. Lebih tepatnya permintaan lah. Apa tuh permintaan? Jangan jauh-jauh dari gue. Oke. Nah, jadi seperti ini tempatnya. Berapa nih? Jam 1 lewat 8 menit. Udah masuk ke tanggal 2 ternyata. Dan explore kali ini apa tuh? Explore kali ini kita bertiga barengan Bang Davi, Bucin TV, dan juga Skeror tuh. Bang, tadi lu sempet cek lokasi di atas, ada apaan Bang? Ya itu boneka. Boneka itu ya? Ada boneka, boneka, terus kayak tempat-tempat, kalau di Indonesia mah kayak ada praktek perdukunan gitu lah intinya. Oke. Mungkin bisa dikatakan kayak santet gitu kali Bang ya?
Gue curiga santet karena gue liat ada foto. Ada foto. Perempuan di tengah-tengah itu. Gitu. Seperti ditujukan ke yang ada di foto ya? Iya, jadi kayak santet atau mungkin pelet kali ya, gue juga kurang paham sih. Iya bisa jadi antara dua itu ya. Seremnya tuh banyak boneka-boneka gitu loh. Oke. Jadi gue nggak tahu itu tujuannya apa. Jadi gue udah merinding dong belum masuk. Tadi Kamaru udah sempet chat juga ya, ngecek di chat GPT. Oke. Jadi gue ditemenin nih. Karena kalau misalkan sendiri-sendiri karena ini adalah negara orang bang ya, ngeri tahu-tahu orang datang bawa parang bawa apa. Karena Bang Davi waktu itu pernah kejadian di Lampung ya. Iya. Dikerumunin. Dulu gue di Lampung begitu gue. Lagi explore, tiba-tiba digerebek sama 20 orang dengan senjata tajam. Jadi emang agak ngeri, ya kan? Bahkan di Kalimantan kita bertiga juga lagi ya. Kalimantan juga iya, kita bertiga ya. Oh itu enggak, gue berdua doang sebenarnya. Oh berdua ya. Kan lu nunggu di luar. Gue nunggu di luar. Nah ini kan kita nggak tahu ya karakter orang Bangkok itu seperti apa. Takutnya sama orang asing tuh agak keras. Kita kendala bahasa masalahnya ya. Apalagi ini tuh luas banget. Iya. Banget. Ada beberapa gedung kosong, tapi kita fokus di gedung ini aja. Oke. Setelah kita mulai explore. Dan hati-hati nih. Wah ini berinya banyak banget cuy. Hati-hati bang, kabelnya masih aktif itu. Masih aktif itu kabel. Hati-hati. Hati-hati pak. Aduh dia ngeri banget sendal dikit. Susah emang. Dia mau debus. Oh ini kayak resepsionis ya. Ini resepsionis nih itu. Ini di dalam ada ruangan-ruangan lagi loh tadi. Dynamic group. Di atasnya ada tulisan dengan aksara. Tapi ini apa kayak tulisan Cina ya? Yang atasnya nih. Mungkin aksara Thailand ya. Oke. Oh, ini ada. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ada lift. Ini ada lift teman-teman tuh. Cuman gua nggak berani masuk lah, takut kabelnya udah rusak malah jatuh. Ini ada lift nih. Cuman ngeri. Takutnya talinya udah putus kan. Coba pak masuk pak. Nah, Aduh. Dia biasanya kan tuh suka. Tuh dia suka tok gitu. Ayo. Soalnya ini udah lantai bawah ya. Takutnya masih ada basement loh. Coba lompat. Woi, anjing. Oh iya ini ada lantainya sampai 5 nih tuh. Sampai 5 lantai. Mati teman-teman. Dan ada himbauan juga bahasa Thailand tentunya. Ada 5 lantai. 5 lantai. Duanya nggak ada itu, satu langsung 3. Ah iya ya. 1, 3. Berarti orang Thailand menganggap angka 2 itu angka sial. Bukan angka 13 ya? Kalau di Indonesia biasanya pengusaha-pengusaha Cina itu malah angka 4 yang nggak ada. Oh angka 4. Angka 4 nggak ada. Bukan angka 13. Bukan. Jarang kan, gedung-gedung jarang sampai ke angka 13. Tapi ada sih beberapa gedung juga angka 13. Kalau angka 13 itu dianggap angka sial secara universal. Oke. Hampir seluruh negara menganggap 13 angka sial. Tapi lo tau nggak tuh kenapa angka 13 dianggap sial bang? Ya, Angka 13 kenapa dianggap sial tau nggak? karena itu adalah angkanya Adipati Yuri. Ini sih yang gue baca ya, gue pernah baca nih di buku-buku sejarah, cuman nggak tahu sejarah siapa. Tapi yang jelas kenapa 13 itu sial karena puting babi itu cuma sampai 12 bang. Oh. Sedangkan babi sekali lahiran 13. Nah anak yang terakhir itu nggak dapet puting. Oh, jadi anak 13 tuh dianggap anak sial. Iya, karena nggak kebagian puting. Nggak tahu sih gue ngarang. Iya. Nah, kalau orang Tionghoa biasanya menganggap angka 4 angka sial. Angka 4 ya. Karena 4 itu dibacanya she. Nah. Oke. Apa ya? Gue juga lupa. She kalau nggak salah. Nah, sementara dengan pengucapan yang sama, she itu dianggap sial. Artinya sial. Jadi ada she gitu loh. Jadi mirip-mirip kayak sial gitu ya. Nah, artinya sial. Oke. Makanya angka 4 nggak ada biasanya. Biasanya langsung 1, 2, 3, 5
Ini malah duanya yang nggak ada ya? Ini malah duanya nggak ada. Mungkin kalau di Thailand kepercayaannya angka 2 yang dianggap angka sial. Ini by the way, gue juga nggak tahu ya. Jadi buat temen-temen yang keturunan Tionghoa bisa komen di bawah. Takutnya gue salah, bisa dikoreksi. Mungkin gitu deh. Ini belakang apa ya? Tembus lagi yang tadi. Oh iya. Ruangan kantor kantoran. Ini ada toilet juga cuy. Ini tapi unik loh ininya. Lambangnya tuh unik ya, biasanya tuh cuman arok biasanya kan toiletnya. Ini ada topi-topinya juga. Stylish banget orang Thailand. Ini kayaknya untuk security nggak sih biasanya? Astagfirullah, apa tuh? Ini sih ruangan yang tadi pertama gua. Oh iya, tadi gua mulai ngerekam dari ujung sana. Astagfirullahaladzim, kaget gua. Ini ada kalender. Iya, di sini ada kalender cuy, kalian bisa lihat. Astagfirullahaladzim, gua kayak ngedenger. Tapi di sana tuh kayak hutan bukan sih? Atau pabrik lagi ya? Nggak tahu gue. Ini apa ya? Ruangan apa ya di bawah? Ya ruangan buat naruh perkakas kan. Bang, ini telepon bukan sembarang telepon bang. Lo kalau telepon ini bisa, lo tempel di kuping otomatis bisa bahasa Thailand. Coba deh, gue coba ya. Jadi kalau misalkan kita tempelin itu ada bisa bahasa Thailand langsung. Semua nama. Iya namanya saya ya. Ah, lu coba bang, Enggak, itu bahasa Kamboja itu. Bukan bahasa Thailand. Coba Bang Davi nih kita lihat nih. Kita lihat. Yang mau bawa pulang center nggak gratis. Apa tuh? Ya. Aduh, kok ini ngisi nih. Center. Centernya jatuh tadi tubuhnya digeduk di dalam. Center. Center. Bukan, ini mah buat security deh kayaknya. Iya, center. No. Centernya harus ada gitu. Ini yang buat security nih, penuntungan security. Ih, banyak loh. Banyak. Nah, kita tahu ada yang kita. Ya. Oh iya. Ini ada isinya. Ini ada isinya harusnya. Kayaknya didorong. Sobek aja langsung. Nggak ada isi. Zong. Nggak ada isi, ini berat sama lembab air. Kosong semua. Oke teman-teman, ini gue bakal naik ke lantai 2-nya, di mana lantai 2-nya ini yang ada altar boneka-boneka yang tadi Bang Davi sudah cek duluan. Jujur ini walaupun jalan bertiga gue masih merinding. Kenapa Bang? Kaget gue nanti. Bang Davi aja kaget, gimana gue nih. Astagfirullah. Ih, sumpah ya, gue merinding tuh nggak. Ingat apa Bang? Ingat film-film ini ya? Insidious. Insidious. Gue Jadi- malah ingat film badut-badut psikopat tuh nggak? Oh, merinding dong gue tuh. Kalau di film Insidious, di dalam sini biasanya ada apa? Hantu nih. Ada beginian ya? Dia orang. Iya ngapain taruh tenda? Tadi soalnya tuh posisinya nggak begini loh ini tenda. Oh ya? Makanya gue kaget tadi. Toilet ya. Kayak ini ya. Permen anak ya. Tapi banyak banget boneka-boneka memang ya. Toilet. Dan memang kreatif-kreatif banget ya, tadi di bawah bentuk gambarnya didandanin, sekarang ada bentuk boneka. Memang kreatif-kreatif. Tuh Bang Davi jago bahasa Thailand deh. Karena kemarin sempet Sawadikap. Wah, ini luas banget. Oke.
Sampai sono-sono juga tuh. Dan ini kayaknya untuk ruang AC sih kayaknya nih, saluran AC. Oke teman-teman, jadi kita bertiga udah ada di lantai 2, dan lantai 2 nih hawanya beda banget, kayak lebih gerah, walaupun ini padahal jendelanya tuh kayak kebuka, nggak ketutup padahal, tapi keringat gue ngocor, kalian bisa lihat ya muka gue kayak gerah banget gitu. Yang ini nih tenda bikin halu gak sih, kayak takutnya gerak-gerak gitu, tapi nggak mungkin lah ya, ini mungkin halusinasi gue aja, tapi nggak mungkin. Apalagi gue jalan sama Bucin TV dan juga Scarer, yang mana mereka berdua lebih pemberani ketimbang gue. Oke, ini gue mau liatin teman-teman semua. Dimana nih ada altar di sini. Tujuannya praktek seperti ini untuk usahanya lancar, nggak mungkin terbengkalai dong. Iya nggak sih? Itu benar, secara logika seperti itu. Feeling gue sih ini orang melakukan praktek ini justru setelah bangunan ini terbengkalai. Jadi ada oknum masyarakat lah di sini yang memanfaatkan tempat ini untuk melakukan sebuah praktek atau ritual gitu. Tapi gue nggak tahu ini ritual apa yang digunakan. Jadi ada juga kepercayaan orang mah, kalau orang-orang Thailand ya, memang boneka-boneka mainan-mainan itu memang cara mereka gitu untuk mengundang. Apaan tuh? Suara motor ya? Bukan kayak Apa sih? iya. Kodok kali. Hah? Kodok. Itu untuk mengundang rezeki lah, seperti itu. Kayak siul loh. Dan kemungkinan sih orang melakukan Astagfirullahaladzim. yang nggak benar ya Halo. ketika apa sih? Gue kayak ngedenger siul bang. Nggak ada gimana? Serius. Nggak ada juga. Gue kayak ngedenger suara siulan men. Kalian dengar juga gak sih? Atau cuman gue doang yang denger? Mungkin gue halu kali ya. Mungkin ada peranggapan orang mikir dihuni roh-roh yang mungkin udah jahat gitu. Nah, coba menurut lo ini narok foto cewek di sini tujuannya mau nyantet atau mau melet? Tergantung sih, itu fotonya di staples kan. Di staples bukan di staples yang bekas ditempel di buku ya, tapi staplesnya ada yang di wajah tuh, di leher. Iya sih. Atau bisa jadi karena cintanya ditolak kali, disantet kali ya. Soalnya memang ini cewek cantik loh. Iya. Menurut gue ya, lumayan cantik ya. Karena gue pernah ketemu loh waktu itu, Iya kan? orang naruh boneka sama foto gitu, kayak boneka pocong, tapi di makam orang ini loh, keram. Kayak gitu, jadi ya banyak kemungkinan gitu. Dan di sini tuh banyak ini tuh. Kayak baju-bajuan. Emang Kayak cantik sih. baju-baju mainan tuh. Ya kan? Iya. Baju mainan. Tapi ini serem banget tau bonekanya ini. Ini yang kecil nih. Yang kecil ini? Iya, yang kecil. Ini. Iya. Ini. Nah itu dia tuh. Ini. Oh iya. Kayak Cuman kalau kayak cocokologi Fudo kayak gitu loh. ini nih dilindungin gak sih sama dia kayaknya? Kayak Fudo gitu. Iya. Roh anak-anak itu katanya mengundang keberuntungan. Simbol keberuntungan. Lu merinding. Takut lu. Nggak apa-apa nih. Gue banting nih. Buset. Kenapa aja. Tenang aja. Aduh. Ada lagi. Kalau yang ini sih Buddha. Udah nih ya. Iya, Jangan jangan banting. Jangan. Jangan. Usah. Jangan. Jangan. Ini Buddha ya kalau ini. Ini Buddha. Patung Buddha. Patung Buddha. Itu apa? Kayak buaya ya? Enggak, ini kayak Agak. tuh arca gitu. Arca Buddha. Tapi emang ini mainan-mainan semua tuh. Kayak langkah gue dari tadi. Halu kali ya. Mendengar suara langkah-langkah begini. Ini lehernya udah putus loh, kepala Buddhanya. Sengaja diputus. Biasanya untuk ya penghinaan gitu ya. Orang melakukan spiritual. Pak, ngomong tadi kalau nggak salah mau dupa deh. Oh iya. Coba bakar dulu, bakar. Hah? Kita bakar yuk. Ngapain bang? Bakar dupa. Lah, janganlah.
Ini mumpung di altar, Wih. pagi gitu kan. Dia kan emang biasa kemana-mana bawa dupa dia. Lah kalau datang rohnya gimana? Ya udah kita depin. Waduh. Tuh. Dengar gak? Gue dengar. Dengar kan? Iya dengar. Dengar kan? Dengar kayak suara entah anak kecil Iya kan? entah suara perempuan. Demi Allah merinding gua. Astagfirullah. Ada korek nggak? Bentar pak. Lu denger nggak sih suara anak kecil? Tuh. Iya kan? Anjir merinding gue juga. Sawadikap. Jelas banget sih ini mah. Cimung leuy. Ya dia pakai bahasa Thailand. Kayak dari arah sana bang, suaranya tuh. Nah, ketawa tuh barusan. Burung. Oh burung. Udah nggak usah lah, udah ada suara-suara aneh pak. Hah? Korek dong. Kan biar kita mengeksplor bangunan ini lebih wangi lagi, Aduh, menyebar ke bukan seluruh ya. bangunan. Nah, ini kebakaran. Kalau motor kaget gua, kayak nggak gerem. Nggak, tapi tadi lu denger kan? Dengar. Iya dengar. Suara anak kecil kayaknya tuh. Apa ini kayak roh yang ini nggak sih? Roh anak-anak Iya. yang terjebak di boneka-boneka ini ya. Heeh. Bisa jadi. Keluar kau. Roh. Ya sudah keluar udah jangan bang. Keluar kau roh. Cukup yang tadi aja satu. jangan. Satu Keluar aja. kau roh. Gimana yang ini nih roh dinosaurus? Aduh serem. Oke, Wanginya begini lagi. Loh, tuh. semoga ini bisa mengundang para roh yang ada di altar pemujaan ini. Astagfirullahalazim. Dengar. Iya. Nah ini gue baru dengar. Dengar kan lu? Nih yang barusan dengar kan? Ada tempatnya nggak pak? Gak ada. Itu bolongan ini tuh bang. Yang di ujungnya. Nih. Nah, lagi suara tuh. Nah jadi depannya udah kita nyalain. Bang. Dengar ini. Kayak suara orang disiksa nggak sih? Iya. Lah, Ada suara cewek lagi. anjir, merinding gua. Gue barusan baru dengar kan. Sumpah. Ini gua keringat dingin. Astagfirullahaladzim. Sumpah gua panik banget ini. Astagfirullahaladzim, merinding gua. Muka gua langsung. Lo denger kan pak? Gue dengar. Yang tadi pertama gue gak dengar. Muka gua langsung keringetan dong ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gue nunggu bawah kali ya. Nunggu bawah ya gue. Belum explore sampai ke lantai 4 gimana? Capek gue. Hah? Capek. Capek. Ya udah terserah. Ya gue nunggu bawah ya. Apa udahan aja bareng? Gue masih penasaran sebenarnya pengen naik lantai 3 4. Bisa ada lantai. Hah? Lantai itu masih ada tangga. Iya di tangga. Aduh. Cek dulu dah lantai 3. Lantai 3. Turun. Yuk. Udah deh. Oke. Hah? Bukan. Gue depan. Emang apa sih? Takutnya asal gue. Oke, ini sekarang gue sama Bang Davi dan Skeror naik ke lantai 3. Sawadikap. Gila, muka gue langsung penuh keringat dong.
ngeblong tapi kardus apaan isinya nih ya? Wih, suara tuh. Kardus ya. Ngeblong. Ya udah, ya. Gua depan deh kalau turun. Oh, ini liftnya ketutup. Liftnya ketutup. Ini kayak biasa ya, kayak yang lantai 1 dan 3. Tuh. Toilet biasa. Oke, ini sekarang kita turun. Karena sekarang astagfirullahaladzim. Karena sekarang udah jam 1:30. Nggak jadi turun, Bang. Perasaan tadi ngajak turun. Sudah, ini bikin lumayan horor nih, jadi inget kayak film Insidious kok. Teman-teman pernah nonton film Insidious gak? Apaan tuh? Halo? Assalamualaikum. Sawadikap. Allahu Akbar. Lu ngeliat gak tuh? Lu ngeliat gak? Iya bang, iya tadi. Hah? Nggak tahu deh. Gantian deh lu yang di depan dah. Adipati di mana? Di depan kan dia, masih live TikTok. Demi Allah gua ngeliat tadi kaleng jatuh. Apaan tuh? Gak ada orang tadi di bawah. Gak ada. Lu nggak lihat orang? Gua ngeliat kaleng jatuh. Aduh, deg-degan gua anjir. Gua takutnya orang gak sih? Apa setan? Ada orang gak tapi bang? Ini apa-apaan sih? Ini depan deh bang. Kaleng gede. Hah? Kaleng gede. Kalengnya gede lumayan, kayak kaleng Angin. kaleng Astor tau gak lu? Kan nggak mungkin angin lah. Ini gue ngeri orang. Iya, bawa Kayu. Gua bawa batu kali ya. Apa aja? Ini nih, tongkat nih. Pak. Ini lembek. Enteng batunya. Tuh apa dah? Iya, gua mau ngeri orang dah. Astagfirullahaladzim. Anjing. Lu nggak apa-apa, gue yang kaget ini. Gue udah tadi bang. Itu kayu pak. Oh iya. Aduh, mata gue kelilipan anjing. Halo. Sorry kak. Assalamualaikum. Jadi bang. Sorry kak. Ini nih yang jatuh nih. Sorry kak. Astagfirullahaladzim. Ini nih. Angin nggak? Tapi nggak ada yang kebuka jendela.
Apa lagi? Nah ini ada turun. Ini akan garam ya. Iya garam kasar nih kayaknya. Garam nih. Sorry kak. Astagfirullahaladzim. Karena emang bangunannya agak sedikit. Bang, hati bang. Sorry kak. Takut banget gua. Gak ada orang. Angin kayaknya. Tapi lu lihat kan tadi jatuh? Iya, ngeliat. Udahan aja bang yuk. Udah yuk 1:30 udah. Pak udahan ya pak yuk. Udahan yuk. Udahan yuk. Awas itu kabel lu. Katanya udahan. Ya udah guys. Thank you banget udah mampir ke channel ini dan nonton vlog ini. Ini kayaknya Lu aman kan? Gue kelilipan keringat mulu mata gue. Kayaknya Bang, lu tegang banget. udahan aja kali ya. Lu basah banget gila. Iya. Air hujan. Nah, pokoknya buat teman-teman, thank you banget sudah mampir ke channel gue dan nonton video ini sampai habis. Kayak orang teriak tuh. Denger gak? Kayak orang teriak. Tenang aja, ayo tenang dulu, atur nafas dulu. Atur nafas dulu. Lu kalau bisa makin Oke, thank you teman-teman. Kayaknya segini dulu penelusuran gue bareng Bucin TV dan juga Skeror. Sorry kalau misalkan di antara yang lain gue paling penakut karena memang gue bukan konten explore horor malam hari. Tapi ini pengalaman yang berharga. Bang Davi, thank you pengalaman berharganya. Siap. Diajakin konten malam, padahal udah lama gue nggak konten. Skeror juga thank you. Udah lah pokoknya ini kita harus udahan karena harus beli ke hotel, takut ada orang jahat yang bawa sajam. Jadi akhir kata dari gue Irfan Jayani, Bucin TV dan Skeror di kota Bangkok. Jangan lupa bahagia. Bang, terakhir bang, jangan lupa bahagia pakai bahasa Ambon bang. Pakai bahasa Ambon ya, udah lama nih. Jangan lupa bahagia. Logatnya doang. Jangan lupa bahagia pakai bahasa Banjar pak, coba pak. jangan kada ingat sanang. Oke. Ros pisan.